Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah agama Islam. Kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan materi memahami dan menghayati etika, moral, dan akhlak dalam Islam, serta menunjukkan dalam kehidupan nyata bermasyarakat dan bernegara. Sebelum lanjut ke materi, perkenankan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk teman-teman dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Tiskayu Mardika, NPM 030. Perkenalkan, nama saya Sucina Maturiski, NPM 031. Perkenalkan, nama saya Diva Octavia Rizkita, NPM 033. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Jayani, NPM 034. Perkenalkan, nama saya April Dwi Anggraini, NPM 035. Cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait dengan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Nita. Untuk Nita dipersilahkan. Memahami dan menghayati etika, moral, dan akhlak dalam Islam, serta menunjukkan dalam kehidupan nyata bermasyarakat dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu etika. Next. Yang pertama yaitu pemahaman etika dalam Islam. Next. Pengertian etika. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan perbuatan, tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan intisari atau sifat dasar manusia, yaitu baik dan buruknya. Etika dirumuskan dalam 3 arti, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Next. Etika dalam pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, ilmu akhlak atau yang disebut dengan etika Islam adalah suatu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, etika memiliki karakter yang khusus. Islam bukanlah agama yang mengajarkan penganutnya untuk mengisolasi diri dari masyarakat umum. Islam juga bukanlah agama yang mengatur masalah ritual saja. Namun, Islam mengajarkan penganutnya untuk beretika secara Islami yang mana telah diajarkan oleh agamanya sendiri, sehingga nilai-nilai etika ditegakkan untuk mengaturnya. Ajaran etika dalam Islam menyangkut seluruh sisi kehidupan manusia, yaitu beretika dengan sesama manusia, lingkungan, hewan, dan lain sebagainya. Next. Macam-macam etika. Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruknya perilaku atau sama halnya dengan moral, etika juga di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan moral. Etika terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika yang menerapkan perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan
hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan diberlakukan di masyarakat. Yang ketiga yaitu etika mata etika, merupakan sebuah cabang dari etika yang membahas dan serta menetapkan arti dan makna istilah-istilah normatif. Istilah-istilah normatif yang sering mendapat perhatian khusus antara lain keharusan, baik, buruk, benar, salah, yang terpuji, tercela, yang adil, dan semestinya. Next. Karakteristik etika dalam Islam. Hamzah Yakub menulis 5 karakter etika Islam yang menurutnya dapat membedakan dengan etika lain. Karakteristik etika Islam yang dimaksud yaitu yang pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah, yaitu ajaran yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Yang keempat, ajaran-ajaran yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah atau naluri dan akal pikiran manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. Yang keempat, etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah dan menuju keridhoannya. Next. Aliran etika Islam. Majid Fakri membagi etika Islam menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama moralitas skriptual, yaitu keputusannya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan analisis para filsufus dan para teolog. Yang kedua, etika teologis, yaitu keputusan-keputusannya sepenuhnya mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, etika filosofus, yaitu keputusan-keputusan sepenuhnya pada tulisan Plato dan Aristoteles yang telah diinterpretasikan. Yang keempat, etika religius, keputusan berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, konsep-konsep teologis, kategori-kategori filsafat, dan sedikit sufis. Next. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Suci Rahmatul Rizki. Di sini saya kedua, yaitu pemahaman moral dalam Islam. Pengertian moral. Menurut bahasa Latin, moral berasal dari kata mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Yang kedua, KBBI. Moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Yang ketiga, moral menurut istilah, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat peragai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk, berarti adat kebiasaan. Yang keempat, yaitu menurut Islam, adalah tindakan manusia yang dapat menyeimbangkan dan menstabilkan antara nilai spiritual. Next. Macam-macam moral. 1. Moral ketuhanan. Moral ketuhanan ialah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan contohnya ialah menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. Yang kedua yaitu moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat yaitu segala hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral ini contohnya yaitu menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Ketiga yaitu moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan yakni beberapa hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Contohnya yaitu
mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. Yang keempat yaitu moral, disiplin, dan hukum. Adalah salah satu hal yang berhubungan dengan kode etika, profesional, dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Contohnya yakni selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Next. Faktor penentu moralitas. Yang pertama yaitu kehendak sendiri. Secara hakikat, moralitas adalah suatu perbuatan apakah baik atau buruk terletak pada kehendak. Jika kehendak menghendaki moralitas baik, maka akan muncul baik, begitu sebaliknya. Yang kedua yaitu motif. Motif meletak pada diri pelaku suatu perbuatan. Motif berada pada pikiran pelaku untuk tujuan apa melakukan suatu perbuatan. Apabila seseorang mengarahkan perbuatannya terhadap suatu kehendak secara sadar, di samping perbuatan tersebut secara hakiki sudah mempunyai nilai moralitas juga memperkuat moralitas dari pelaku perbuatan tersebut. Di samping memperkuat motif juga bisa memberi nilai bahkan merubah moralitas suatu perbuatan. Misalkan ada seseorang memberikan uang kepada orang miskin dengan maksud agar dipuji, secara hakikat perbuatan memberi adalah baik, maka menjadi buruk karena ada motif dipuji dari si pelaku. Yang ketiga yaitu keadaan. Keadaan dapat mempengaruhi nilai moralitas suatu perbuatan. Keadaan terpaksa bisa menjadikan moralitas suatu perbuatan berbeda dengan hakikat asalnya. Moralitas suatu perbuatan yang hakikatnya sudah baik akan menjadi lebih baik jika disertai dengan motif dan keadaan yang baik. Sebaliknya, jika hakikat baik moralitas suatu perbuatan, jika disertai keadaan dan motif yang buruk, maka moralitas perbuatan tersebut berubah menjadi buruk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya, April. Pemahaman akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah sesuatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki sifat tercela. Kata akhlak juga disebutkan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Firman tersebut di dalam Quran surat Syad ayat 46. Next. Macam akhlak menurut Islam. Menurut Islam, macam akhlak ada dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah atau yang disebut akhlak terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Seorang muslim yang memiliki akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur kata dan perbuatannya. Dan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari manusia. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjauhi akhlakul mazmumah, karena akhlak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Karakteristik akhlak. Akhlak mempunyai beberapa karakteristik, yaitu bersifat umum dan terperinci. Secara umum, akhlak telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa
diserukan perintah untuk berakhlak secara umum, berbuat adil, berbuat kebaikan, melarang perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Secara terperinci dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam surat tersebut telah dijelaskan tentang larangan untuk saling mencela dan memanggil gelar yang buruk. Yang kedua yaitu manusiawi. Manusiawi yaitu ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntutan fitrah manusia. Ketiga, universal. Maksud dari universal adalah bahwa ruang lingkup akhlak itu luas sekali, yakni mencakup semua tindakan manusia, baik tentang dirinya maupun orang lain, atau yang bersifat pribadi kemasyarakatan ataupun negara. Yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan yaitu ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara menghayalkan manusia sebagai manusia yang menitik beratkan segi kebaikannya dan menghayalkan manusia yang menitik beratkan sifat keburukannya saja. Yang kelima, terdapat realistik. Realistik merupakan ajaran akhlak dalam Islam yang memperhatikan kenyataan hidup manusia. Next. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak meliputi 1. Akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Akhlak terhadap Allah terdapat beberapa adalah sebagai berikut. Mengabdi kepada Allah, yaitu telah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan juga terdapat tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu yang dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran. Selanjutnya terdapat tawakal yang telah dijelaskan dalam arti firman Allah yang berarti yang apabila terjadi terhadap mereka satu kesalahan, mereka berkata sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Selanjutnya, akhlak terhadap Allah juga terdapat bersyukur kepada Allah. Artinya, maksud saya bersyukur kepada Allah yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ibrahim. Quran Surat Ibrahim ayat 6-7. Selanjutnya terdapat akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk dibagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada manusia dan akhlak kepada bukan manusia. Akhlak kepada manusia seperti mencintai Rasulullah secara tulus dan mengikuti sunnahnya dan menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi larangannya. Kedua, akhlak terhadap orang tua, seperti mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka, kendati pun seorang atau keduanya telah meninggal, dan ketika orang tuanya masih hidup, yaitu berbuat baik kepada keduanya sebaik-baiknya. Yang ketiga ada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu memelihara kesucian diri, menambah ilmu, pengetahuan, dan menghindari perbuatan tercela. Selanjutnya ada akhlak terhadap masyarakat. Yang kedua ada akhlak kepada bukan manusia atau lingkungan hidup. Itu seperti memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam dan sayang kepada sesama makhluk hidup. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Tiska. Untuk Tiska dipersilahkan. Implementasi etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Next. Implementasi etika di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Implementasi etika di kehidupan bermasyarakat. Pertama, bertegur sapa saat bertemu warga sekitar. Menyapa saat bertemu orang lain penting dilakukan agar kita tidak dianggap sombong dan menunjukkan bahwa kita memahami tata krama. Selain itu,
bertegur sapa dan salam kepada orang lain agar bisa menjadi langkah awal menuju komunikasi dan interaksi sosial yang lebih baik. Sapaan tersebut membuat seseorang merasa lebih dihargai. Terlebih menyapa atau mengucapkan salam pada orang lain adalah tata krama mendasar yang harus dikuasai dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, selalu mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi yang baik tentunya merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik pula. Mengingat fakta bahwa pada diri manusia selalu ada keinginan untuk dihargai. Kata maaf, tolong, dan terima kasih seharusnya menjadi kata andalan agar komunikasi yang baik dapat terjalin karena 3 kata tersebut merupakan bagian dari ungkapan yang lazim digunakan untuk menghargai seseorang. Ketiga, berbicara dengan nada lembut dan sopan kepada orang lain. Berbicara dengan sopan sangat diperlukan agar orang lain dapat menghargai kita karena memiliki etika dan sopan santun. Apabila kita berbicara dengan sopan, orang-orang akan menghormati kita. Salah satu cara untuk menilai karakter seseorang yaitu terlihat dari bagaimana cara kita berbicara. Berbicara merupakan salah satu alternatif untuk berkomunikasi. Untuk itu, pentingnya berbicara dengan sopan agar tidak timbul kesalahpahaman seseorang dengan ucapan kita. Implementasi etika di kehidupan bernegara. Secara besar, setidaknya ada 3 etika seorang Muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, membela tanah air. Islam memerintahkan kepada orang beriman untuk membela tanah air. Tanah air yang menjadi tempat hidup dan mencari penghidupan harus dibela. Bahkan membela tanah air merupakan bagian dari iman. Atau dengan kata lain, membela tanah air adalah bagian dari konsekuensi keimanan seseorang. Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan kepada kita dalam mencintai tanah air. Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang Muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih, dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang Muslim dalam politik secara umum dan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Divanda. Ya, seperti kita tahu, moral adalah kebiasaan umum. Ini adalah contoh implementasi moral dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan bentuk implementasi kita dalam menjaga kebersihan. Kebersihan dalam Islam merupakan bagian dari iman. Selain itu, membuang sampah pada tempatnya dapat membentuk moral baik dalam diri kita di kehidupan bermasyarakat. Lalu ada membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua
merupakan salah satu bentuk penghormatan kita terhadap orang tua. Salah satu kebiasaan baik ini harus selalu diterapkan dimanapun kita berada. Selain itu, Islam juga mengharuskan kita untuk menghormati orang tua yang tertulis dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga ada menjalani ibadat, terutama sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Menjalani ibadah, terutama sholat 5 waktu dengan tepat waktu, merupakan salah satu contoh implementasi dan moral baik juga, karena mengandung kemampuan disiplin dalam menjalankan ibadahnya, sehingga dapat membentuk moral baik dalam jiwa seseorang. Lalu ada implementasi moral dalam kehidupan bernegara. Yang pertama ada tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan pada orang lain. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, budaya maupun agama. Dalam Islam, tidak memaksakan suatu makhluk agar wajib untuk menjadi pemeluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, ada menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Budaya gotong royong ini salah satu untuk mengimplementasikan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan kehidupan manusia itu, apapun agamanya, sukunya, kelompoknya, dan perbedaan prinsip lainnya, memiliki satu tujuan, yaitu kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Maka, sudah sepantasnya kita untuk saling bergotong royong, saling mengajak umat berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan sejauh-jauhnya. Menghindari perbuatan boros, itu adalah contoh ketiga dalam pengimplementasian. Menghindari perbuatan boros, malas, serta perbuatan apapun yang dapat merugikan negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada hambanya agar selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah melarang hambanya menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Selain itu, sifat boros dalam diri dapat mengakibatkan munculnya sifat malas. Malas akan bekerja keras, otomatis memunculkan sifat moral yang buruk. Jika seandainya generasi muda bangsa memiliki sifat seperti ini, maka kualitas sumber daya manusia akan menurun, sehingga bisa memunculkan kemungkinan bahwa Indonesia akan mengalami kemunduran dalam segala aspek. Lalu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Tiska Ayu. Silakan, Tiska Ayu. Next slide. Akhlak di kehidupan masyarakat. Yang pertama, bertamu dan menerima tamu. Dalam bertamu, sebelum memasuki rumah, yang bertamu hendaklah meminta izin kepada penghuni rumah dan setelah itu mengucapkan salam. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat An-Nur ayat 27, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. Dalam menerima tamu, salah satu akhlak yang terpuji dalam Islam adalah menerima dan memuliakan tamu tanpa membedakan status sosial. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik dan diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, berbuat baik kepada tetangga. Di antara ihsan kepada tetangga adalah takziah ketika mereka mendapatkan musibah, mengucapkan salam ketika mendapatkan kebahagiaan, menjenguk ketika sakit, dan bermuka manis ketika bertemu dengan tetangga,
serta membantu membimbingnya kepada hal-hal yang bermanfaat dunia akhirat. 3. Tidak mengganggu warga sekitar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan keras upaya mengganggu tetangga sebagaimana dalam sabdanya, yaitu tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian implementasi akhlak di kehidupan bernegara. Pertama, musyawarah. Dalam Al-Quran, membahas mengenai musyawarah adalah surat Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa dalam musyawarah terdapat 7 hal penting, yaitu mengambil keputusan yang benar, mencari pendapat, menjaga kekeliruan, menghindari celaan, menciptakan stabilitas emosi, keterpaduan hati, dan mengikuti atsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan ada beberapa sikap yang harus dilakukan dalam bermusyawarah, yaitu lemah lembut, pemaaf, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menegakkan keadilan. Dalam pengertian pertama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Dalam pengertian kedua, keadilan dapat diartikan dengan memberi hak seimbang dengan kewajiban atau memberi seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan supaya manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, akhlak seorang pemimpin dan warga negaranya. Akhlak yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu sifat rendah hati, mengharapkan dukungan dan bersifat terbuka untuk dikritik, sifat jujur dan memegang amanah, berlaku adil, komitmen dalam perjuangan, ditaati dan bersikap profesional, berbakti dan mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang harus dimiliki seorang warga negara yaitu harus taat pada pemimpin atau pemerintah selama mereka memerintahkan atas perkara yang positif dan masih dalam kategori perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, membela dan mempertahankan negara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Sekian presentasi terkait materi memahami dan menghayati etika, moral, dan akhlak dalam Islam, serta menunjukkan dalam kehidupan nyata bermasyarakat dan bernegara. Apabila materi yang disampaikan kelompok kami kurang memuaskan, dan apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami, terutama saya mewakili kelompok, mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.